Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Palianti, Magister Pendidikan, peserta PKDP tahun 2022 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tulang Bawang, Lampung, akan menampilkan video praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini masih diberikan kesehatan untuk bisa melakukan belajar di kampus kita tercinta ini. Sepertinya kalian semua sudah pada rapi, sudah pada cantik, sudah pada ganteng, ya. Kepada Kosma dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, buat teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Abu Bakar, Hadir, Bu. Adi Nanda, Hadir, Bu. Dea Cynthia, hadir Bu. Leni Antasari, hadir Bu. Fani Andiana Putri, hadir Bu. Oki Perdi, Hadir, Bu. Baiklah, agar belajar kalian lebih semangat lagi, kita YR terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Siapa kita? Mana semangatku? Ini semangatku. Mana semangatku? Ini semangatku. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Saya Muhammad. Baiklah, sesuai dengan tema hari ini, untuk itu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa, Satu Bangsa. Kepada yang bertugas disilakan. Kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya.
kemudian masuk menggunakan kode Mentimeter yang ada di depan. Gimana Adi? Bisa Adi? Ini sudah. Silakan masuk ke dalam ini ya, Mentimeternya. Pertanyaannya berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Kemudian pertanyaan di dalam Mentimeter tersebut berkaitan juga dengan materi pelajaran ketika kalian masih berada di sekolah dasar. Baiklah, kita akan lanjut pada materi pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nanti akan Ibu tampilkan video pembelajaran tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Silakan kalian pahami, kemudian kalian identifikasi problematika apa yang terdapat di dalam video tersebut. Ya, capaian pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis problematika aktual bahasa Indonesia. Berikutnya, silakan saksikan video pembelajaran di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Palianti, Magister Pendidikan, dosen program studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam, Tulang Bawang, Lampung. Bertemu kembali pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi pembelajaran kita kali ini tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini, saya akan membahas persoalan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Mengapa? Karena kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak akan mungkin diraih tanpa bahasa Indonesia. Saya melihat bahwa bahasa Indonesia tidak lagi menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Oleh karena itu, agar kita dapat memahami bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia, maka saya akan mengulang kembali pelajaran saat kita masih di sekolah dasar tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ditandai dengan sebuah ikrar yang disampaikan oleh pemuda dari seluruh pelosok Nusantara yang berkumpul di Batavia dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan peristiwa ini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Dalam kongres ini terdapat 3 keputusan yang diikrarkan dan
berbunyi sebagai berikut. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejak saat itulah bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional, lengkap dengan kedudukannya, yaitu 1. Lambang kebanggaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Sebagai alat pemersatu suku bangsa, dan 4. Sebagai alat penghubung antar daerah dan budaya. Sebagai wujud bangga berbahasa Indonesia. Berikut ini dapat dilihat cuplikan problematika yang harus kita pikirkan bersama. Rian bukan sih? Sini. Rian kan? Iya, kabar? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik. Kamu dari mana? Aku dari jurusan ilmu komunikasi, Pak. Apa kelebihan Anda? Kelebihan gua, saya bisa main komputer, saya bisa pandai berbicara, Pak, di depan orang banyak. Sama siapa aja saya bisa lah bicara, Pak. Apakah Anda mempunyai pengalaman pekerjaan? Ini suka pengalaman kerjaan mah. Orang saya lulus saja baru 3 bulan yang lalu. Baik, boleh perlihatkan CV Anda? CV ada, Pak. Baik Rian, untuk pengumuman kelulusannya nanti saya kirim lewat email yang ya, Pak? tertera di CV Anda. Kira berapa hari tuh, Pak? Besok sudah. Oh iya, hari ini gue pengumuman ya. Semoga aja masuk lah. Capek jadi pengangguran. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak masuk dong. Nganggur lagi. Maaf saudara Rian, Anda tidak dinyatakan lulus dikarenakan tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, apakah kalian sudah paham? Ada yang belum paham? Baiklah, agar kalian lebih paham lagi, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok Nusa. Kelompok yang kedua, kelompok bangsa. Dan kelompok yang ketiga, kelompok negara. Silakan bagi 3 kelompok. Tugas kalian yaitu yang pertama, analisislah problematika yang terjadi di dalam video tersebut. Kemudian yang kedua, temukan atau identifikasilah problematika yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Yang ketiga, berikanlah solusi atau pendapat kalian
kalian terhadap problematika tersebut. Kepada teman-teman semua, di sini kami dari kelompok bangsa ingin mempresentasikan yaitu sebuah judul yang telah Ibu Mega sampaikan tadi. Di kalangan generasi Z, pemerintah harus aktif dalam membuat program yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok negara dan kelompok pusat dan terutama kepada Bu Mega Palianti selaku dosen pengampu pelajaran bahasa Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok Nusa, Bangsa, dan Negara. Ya, kita beri tepuk tangan. Nah, biar lebih semangat lagi untuk kalian melakukan post test menggunakan Kahoot, kita ice breaking dulu nih, ya. Oke, kepada semuanya berdiri. Ice breaking kita pada hari ini yaitu permainan menyambung kata ya. Jadi dari huruf A sampai dengan huruf Z. Aku ingin hidup bahagia. Bagi saya bahagia itu sederhana. Cari cara supaya kita bisa hidup bahagia. Dan saya pergi ke suatu tempat. Enggak apa-apa deh di sini aja. Buku. Post test kita pada hari ini menggunakan Kahoot. Silahkan kalian masukkan kode PIN yang terdapat di depan. Kemudian bagi yang mendapatkan nilai tertinggi akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Kemudian ada
akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan, yakni bahasa Indonesia itu memiliki dua fungsi. Yang pertama bahasa nasional yang ditandai dengan Sumpah Pemuda, dan bahasa negara yang diatur oleh Undang-Undang 1945. Terima kasih kepada Syekh Jamsala. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dan ilmu pengetahuan yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah video praktik mengajar. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.